Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Sekali puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau serta semua yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya menjadi salah satu pasukan pejuang Quran insyaallah taala. Kita sudah sampai mana kemarin Ustaz? Ustaz? Sampai bab mat ya. Baik. Mohon maaf ini ada anak-anak. Apa yang dimaksud dengan huruf mad? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Halo? Okay. Apa yang dimaksud dengan huruf mad? Masih mikir ya? Ya Allah. Masih. Kalau langsung disebutkan bisa. Ali baik dengan apa namanya? Saya ingin jawaban nafis sudur ya. Ilmu itu ilmu itu yang ada dalam hati. Jadi huruf mat adalah set gitu. Oh ya, alif baik ada rosem ataupun tidak yang sebelumnya didahului harokat fathah. Kemudian waw sebelumnya huruf berharakat dhamma. Oke, tambahannya kecuali fawathihus suwar. Kemudian huruf waw sebelumnya waw sukun sebelumnya huruf berharakat dhamma. Ya sukun sebelumnya huruf berharakat kasroh. Ada kurangnya kayaknya. Baik, ada rosem atau tidak? Ya, ada rosem atau tidak ya. Wow. Oke, berarti perlu penegasan kembali, nggih. Jadi kalau ditanya huruf mad, ya itu apa? Alif, baik ada rosem atau tidak, sebelumnya fathah, kecuali fawathihus suwar. Maksudnya fawathihus suwar itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Huruf-huruf yang menjadi pembuka surat. Nggih, maksudnya di sini apa kok kecuali? Oh, kecuali. Kok ada kecuali gitu, kenapa tuh? Karena di fawathihus suwar tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya? Oh enggak ya? Coba contohnya gimana Ustaz? Maksudnya gimana tuh? Seperti toha. Oh, gimana? Enggak. Toha. Yang enggak ada harokatnya kan, tapi dibaca dengan mat. Kalau yang dua harokat tidak ada harokatnya. Oke, kita contohkan nggih, pakai layar nggih. Pakai screen, coba kita buka screen. Kita analisa supaya clear nggih. Jangan sampai satu kata di Mesuro ustaz-ustazah ada yang tidak dimengerti nggih. Jadi Mesuro itu penuh dengan intan berlian permata ya, yang mempesona sepanjang masa. Kita clearkan dulu ini. Yang dimaksud dengan apa? Fawathihus suwar. Contoh tadi saudara bilang apa? Toha. Oh, Toh. Tulisannya gimana toha? Oke. Disambung enggak? Disambung. Ini ya. Tohnya Ada tongkatnya. Oke, ini. Jelek amat sih. Gini, set. Begini ya. Toha begini. Oke, nah di sini ada alif enggak? Enggak ada. Ada. Ada tapi tidak kelihatan. Iya, ada tapi tidak ada rosem. Ya, ulang. Ya, di sini ada nih alif. Nah, tapi tidak ada rosem. Ada fathahnya enggak? Ada. Tapi enggak ada rosem. Enggak ada rosem. Ada fathah.
Makanya kecuali fawatihus suwar. Sampai di sini dimaklumi? Diulang Ustadz. Baik ya, jadi alif itu baik ada rosem atau tidak, sebelumnya fathah kecuali fawatihus suwar. Jadi di bawah fawatihus suwar itu ada alif mat yang sebelumnya tidak fathah. Sebelumnya apa? Sebelumnya ya apa ya? Ya nggak ada apa-apa. Sebelumnya bacaannya huruf aja. Nah, kalau mushaf Indonesia ada fathah berdiri. Alif kecil apa fathah berdiri? Alif kecil. Alif kecil ya. Alif kecil di situ ada fathahnya enggak? Masih bingung? Baik. Coba Ustaz buka Toha Al-Quran Indonesia. Ya, yang Indonesia. Oke, Indonesia Timur Tengah, monggo kerso, silahkan. Ini supaya clear, supaya tidak ada dusta di antara kita, nggih. Supaya bahasan huruf mat itu betul-betul mendalam, mendarah, mendaging, menulang. Toha surat keberapa? Toha surat ke-20. Ke-20. Kalau Nah, di situ di mushaf Indonesia ada alif berdirinya. ada alif berdiri atau alif kecil atau fathah berdiri. Alif kecil. Itu aja kita nggak tuntas, nggih. Oh. Nanti di ujung nanti akan ada perbandingan antara perbedaan mushaf Indonesia dengan mushaf Timur Tengah, dan saya sudah membahas di tajwid ilmiah ya. Tulisannya begini ya, ini tulisan apa? Indonesia. Toha. Ustaz nggak muncul. Nggih, ini tulisan Indonesia nih, mushaf Indonesia begini kan, Toha. Ya kan? Gambarnya nggak muncul. Nggak ada gambarnya, Ustadz. Oh, nggak ada gambarnya ya Allah. Oh, nggih ya Allah. Sudah nggih, Toha seperti itu di mushaf Indonesia. Mushaf Timur Tengah seperti apa? Kosong, Tidak ada apa-apanya. Kosong. Ya. Sudah muncul layarnya? Sudah. Nggih, Toha begini. Mushaf Timur Tengah tidak ada apa? Harokat. Tidak ada harokatnya. Ya. Dia kosongan. Sip. Nah, sekarang kita bahas. Di sini ada bacaan mat atau tidak? Ada. Kalau ada bacaan mat, pasti ada huruf mat. Betul? Karena hubungannya sebab akibat. Ya kan? Kalau ada api, ada panas pasti ada api gitu ya? Kalau ada api pasti ada asap. Oh iya, ada asap. Ada asap pasti ada api gitu ya. Nah, ada bacaan mad pasti ada huruf mad. Nggih, karena nggak mungkin ada bacaan mad nggak ada huruf mad, nggak mungkin sama sekali. Nggih. Kecuali nanti kun fayakun ya Allah, ini lain cerita. Nggih. Nggih, maka kemudian di sini ada huruf mad. Mana huruf madnya? Kalau mushaf Indonesia tambahin set. Ya. Toha. Nah, dua harokat. Toha. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini huruf matnya apa? Fathah. Alif berdiri atau fathah berdiri atau alif kecil? Alif kecil. Udah nggak. Tadi udah ditanya terus nggak jelas. Aduh ya Allah. Baik, buka Maisurah deh. Buka Maisurah halaman 328. Coba dibaca huruf mat alif yang tidak ada rosem diganti itu. Huruf mat alif yang tidak ada rosem diganti dengan tanda baca fathah berdiri. Nah, berarti kalau riwayatnya Indonesia, ya mushafnya Indonesia adanya fathah berdiri. Sekarang buka 321.
Kedua satu. Huruf mat alif yang tidak ada rosem diganti dengan tanda baca alif kecil. Ye. Ini dibubuhkan di samping kiri kanan harokat. Nah, kalau ada alif kecil berarti ada harokatnya nanti. Di sini nih harusnya nih set. Nah, clear? Ya. Nah, kalau cuma sendirian namanya apa? Fathah Fathah berdiri. berdiri. Kalau ada temennya begini, namanya apa? Alif kecil. Alif kecil. Dah, clear. Ya, setelah ini khatam ini ya. Nah, sekarang kita adanya di sini apa? Fathah berdiri. Ya, ini mewakili apa? Mewakili huruf mat alif. Nah, huruf mat alif itu syaratnya harus ada fathah sebelumnya. Pertanyaannya, di sini ada fathah enggak? Jawabannya tidak ada. Adanya alif. Ada enggak? Toha ada ya? Toha. Enggak ada ya. Toha begini. Enggak ada alif lah ya. Makanya kemudian di sini diberi pengecualian. Kecuali fawatihus suwar. Ya. Jadi bab tentang fawatihus suwar ada pembahasan khusus. Misalnya lagi. Misalnya, ini selesai ya. Ada huruf sod, begini ya. Nah, di sini ada fathah berdiri, ada fathahnya enggak? Maaf, ada alifnya enggak? Huruf Tidak sampai ada. bingung bertanya. Yang bertanya sampai bingung. Oke. Di sini ada bacaan mat atau tidak? Ada. Ada, ya kan? Nah, huruf matnya apa? Alif. Sod, alif. Sebelumnya fathah. Ya, ada enggak? Enggak ada semuanya. Ya, berarti kecuali fawatihus suwar. Tapi di Quran Madinah ada Ustadz mat panjang. Ada begini. Ya, di surat Maryam. J, berarti ini tanda baca. J, ini namanya tanda baca. Coba dibuka Maryam, betul ya, Maryam. Belum tahu. Coba dibuka Maryam. Ada tanda panjangnya. Maryam, ya ada tanda shotnya. Apa? Tanda mat. Nah, kalau Maryam gini ya, ada kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, di sini ada apa? Tanda panjang. Ain juga ada tanda panjang. Nah, di sini ada tanda mad. Begini. Ya. Nah, kaf, di sini ada alif tidak? Ada. Tidak ada rosem. Ya, pokoknya kalau fawatihus suwar begitulah khusus pembahasannya begitu. Oke. Sampai sini jelas ya, fawatihus suwar itu pembahasan khusus. Di sini berapa? 6 harokat. Ain. Sebentar, ainnya ada enggak? Bisa 4, bisa ada. Nggih. Di sini juga 6 harokat. Ya. Ini fawatihus suwar itu bahasannya khusus, makanya disebutnya kecuali fawatihus suwar. Clear nggih fawatihus suwar? Insyaallah. Baik. Insyaallah ya. Halamannya nanti kalau Ustazah ngajar akan lebih mendalam. Ya, yang penting sudah ketemu kecuali fawatihus suwar. Baik, lanjut. Ya, sebelumnya kasroh. Baik, apa? Ya, ada rosem atau tidak sebelumnya kasroh. Ada fawatihus suwarnya enggak? Tidak perlu. Kenapa? Tidak perlu fawatihus suwar. Enggak perlu. Ya, karena enggak ada di fawatihus suwar. Ya. Kemudian waw mati. Waw mati di sini
baik ada rosem atau tidak, di mana sebelumnya berharokat dhammah, nggak ada fawatifus suar. Ya. Baik, clear. Huruf mat ada 3 tadi. Lanjut ya. Nah, ada pun huruf lin. Apa huruf lin? Monggo, jawab. Huruf fathah sebelumnya waw atau ya sukun. Baik ada rosem ataupun tidak. Yang apa ini? Oh, itu dua-duanya langsung Ustaz. Oke, dibagi. Waw sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Kalau ya sebelumnya ya ada rosem atau tidak, sebelumnya huruf berharokat fathah. Oke. Ya. Jadi kalau ya ada rosem atau tidak. Kalau waw enggak perlu. Kenapa? Karena fawatifus suar enggak ada waw mati sebelumnya fathah. Oke, kalau ya mati sebelumnya fathah yang tidak ada rosem, ada dia apa? Kaf ya ain. Nah, tadi bahasan ain ya. Ain sing di situ ada huruf lin. Sampai sini kira-kira difahami nggak ya? Definisi huruf mad yang merupakan penyebab ya atau apinya asap. Itu Ustaz yang kalau yang waw gimana? Lin yang wawnya sama ada rosem gitu. Enggak. Kalau waw mati sebelumnya fathah itu Ya. selalu ada rosem. Selalu ada rosem. Nggih. Tapi perlu fawatifus suar nggak? Ada nggak fawatifus suar yang au gitu? Kayaknya sih Oh, nggak ada kan huruf yang au gitu. tidak perlu. Kalau Nggak. kalau yang mati perlu fawatifus suar nggak? Nah? Kalau yang mati, yang huruf lin perlu fawatifus suar. Maksudnya perlu ada rosem, kok perlu fawatifus suar. Perlu ada rosem atau tidak karena ada di fawatifus suar, maksudnya begitu. Ini hawanya gelap begini, nggak enak juga ya. Pikiran juga kayak gelap-gelap ya, apalagi saya jadi kayak hitam nggak kelihatan ya. Nggak apa-apa deh. Suaranya Ustadz. Oke, bertanya, silakan. Halo, sudah clear? Huruf mat dan huruf lin? Baik ada rosem atau tidak? Baik di fawatifus suar atau tidak? Clear nggak? Nah, kalau sudah clear, kita lanjut dengan pembagian mad. Saya akan menyebutkan, 1 menit pembagian mad. Setelah itu clear. 1 menit. Boleh nggak? Kita mau pakai cara cikilat atau cara lambat? Lambat, Ustadz. Sudah dipesan duluan ya. Ya udah, kita pakai cepat dan lambat, nggih. Yang cepat pertama. Bacaan mad, nggih, atau mad, ya, kalau disebutnya mad doang itu berarti bacaan mad. Kalau huruf mad baru penyebabnya, nggih. Mad terbagi 2, tobi dan far'i. Ya. Mad tobi kalau dia ada huruf mad tidak ketemu hamzah ya, setelahnya ya, tidak ketemu sukun. Itu mad tobi. Kalau ketemu hamzah itu mad far'i. Ya. Ketemu sukun mad far'i. Kalau ketemu hamzah mad wajib dan mad jaiz. Mad wajib dalam satu kata, mad jaiz dalam 2 kata yang berbeda. Kalau ketemunya sukun terbagi jadi 2. Kalau sukunnya asli mad lazim. Kalau sukunnya far'i, sukunnya enggak asli, mad arid dan mad lin. Nanti mad lin juga bagian dari mad arid. Nah, kalau mad lazim terbagi jadi 2. Mad lazim terjadi pada kata, kemudian dia bertasdid, maka disebut mad lazim mutsaqal kilmi. Kalau ketemu huruf alif sukunnya itu bertasdid, terjadi dalam tidak bertasdid, ya, terjadi pada kalimat namanya mad lazim mukhaffaf harfi.
Sekarang kalau ketemunya dalam fawaatihus suwar, ya, dalam harfi. Kalau ketemunya tasdid, namanya mad lazim mustaqal harfi. Kalau ketemunya bertasdid, mad lazim mustaqal harfi. Ini sudah selesai. Sudah, berapa menit tadi? Itu agak muter-muter kepalanya ya, karena suasana gelap ini jadi berpengaruh. Tadi yang terakhir harfi mukhaffaf ya Pak Ustadz? Boleh harfi mukhaffaf, kilmi atau ya harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau ketemu sukun, bagaimana tadi? Kalau ketemunya sukun doang, namanya mukhaffaf, ringan. Kalau ketemunya tasdid, namanya mustaqal. Sampai sini clear? Ya. Enggak ada pertanyaan? Sudah jelas ini. Coba salah satu mengulang. Ada yang bisa mengulang kalimat saya tadi? Coba saya ulang, Ustaz. Oke, monggo. Mat atau bacaan mat dibagi dua. Yang pertama mat tabi'i, yaitu ketika huruf mat setelahnya tidak bertemu dengan hamzah atau sukun. Yang kedua mat far'i, yaitu huruf mat setelahnya bertemu dengan hamzah atau sukun. Nah, ketika huruf mat bertemu sukun dibagi dua. Kalau sukun asli, Hamzah dulu, Sada. Kalau ketemu Hamzah dulu. Oh ya, kalau bertemu dengan hamzah dibagi menjadi dua. Rupanya enggak. Mat munfasil dan mutasil. Ya, kalau mutasil pada apa? Mutasil ketika bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Dalam satu kata kalau mutasil. Dalam satu kata. Mutasil artinya nyambung, ya. Iya. Kalau beda kata? Munfasil. Selesai. Sekarang ketemu dengan sukun asli. Ketemu dengan sukun asli dibagi menjadi sukun arid dulu. Kalau sukunnya palsu? Kalau sukunnya palsu atau ada mat arid dan mat lin. Kalau sukunnya asli? Kalau sukunnya asli, disebut mat lazim bagi dua. Apabila bertemu dengan hamzah, maka sebentar, mat lazim. Salah ngomong. Tasdid. Tasdid dulu atau sukun dulu, Ustaz? Tasdid dulu. Tasdid. Apabila bertemu dengan tasdid. Sukun dulu, sukun enggak tanpa tasdid dulu. Mukhaffaf. Kalau bertemu dengan sukun maka dinamakan mat lazim mukhaffaf. Kalau mat lazim mukhaffaf ini berarti dalam kata atau gimana? Dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat maka dinamakan mat lazim mukhaffaf kilmi. Apabila terdapat dalam fawaatihus suwar dinamakan mat lazim mukhaffaf harfi. Sekarang ketemu tasdid. Ketika huruf mat bertemu tasdid dalam satu kalimat maka dinamakan mat lazim mustaqal kilmi. Apabila dalam fawaatihus suwar dinamakan mat lazim mustaqal harfi. Mau dibalik-balik boleh nggih? Mat lazim kilmi mukhaffaf, ya, mat lazim mukhaffaf kilmi sama saja. Mat lazim harfi mukhaffaf. Kalau dalam Isra mat lazim kilmi mukhaffaf. Ya, kilmi dulu. Yang betul kilmi atau kalami? Atau kalimi?
Ya, kalau Maisuro menegaskan kilmi ya. Ada yang mengatakan kalimi, ada yang menyebut kilmi. Yang betul ditegaskan oleh Kiai Fatoni kilmi ya. Baik. Ada alasannya Ustaz? Sama saja sih. Itu hanya istilah orang Arab saja. Boleh kilmi, boleh kalimi. Kalau harfi Ustadz sama juga artinya. Kalau harfi huruf. Iya. Tadi mat lazim kalimi mukhafaf, bukan mat lazim harfi mukhafaf ya. Nggih, boleh harfi mukhafaf maupun mukhafaf harfi, boleh dua-duanya. Oke, Ustaz. Nggih. Coba sekarang kita bikin bagannya nggih. Biar lebih seru sedikit karena nanti setiap peserta tugasnya adalah membuat voice menjelaskan mat secara singkat ya, mat topi dan mat lazim. Sebelum itu teman-temannya mat tobi'i. Apa saja teman-temannya mat tobi'i? Mat iwad, Nggih. mat sila qasirah, Nggih. mat tabi'i harfi. Nggih. Mat badal, Mat badal, mat tamkin. mat tamkin. Satu lagi? Ada lagi. Satu lagi adalah fawatihus suwar. Mat tobi'i harfi. Nggih, mat tobi'i harfi itu. Nah, clear. Baik, sekarang kita coba bagankan nggih. Jadi mad, bacaan mad, al-mad. Nah, ini terbagi jadi dua. Yang pertama adalah mat tobi'i. Kelihatan ini di layar? Kelihatan. Nggih, mat tobi'i. Yang maaf, tobi'inya bukan begini. Mat tobi'i. Begini. Nggih. Mat tobi'i. Yang kedua mat far'i. Mat al-far'i. Mat far'i. Nah, mat tobi'i ini punya teman-teman. Ya, disebutnya apa? Yang semisal dengan mat tobi'i. Jadi mat badal, mat tobi'i bukan, dia temannya. Semisal hukumnya dengan mat tobi'i. Mat iwad, mat tobi'i bukan, dia semisal ya dengan mat tobi'i. Kemudian mat sila qasirah, dia semisal dengan mat tobi'i. Fawatihus suwar ya, tobi'i harfi juga semisal. Mat tamkin juga semisal. Jadi mat tobi'i ini tidak disebut punya cabang. Ya. Mat tobi'i dia tidak dikatakan punya cabang, dia hanya punya teman-teman. Sampai sini clear? Sampai lama ya. Mudah-mudahan clear ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke mat tobi'i. Maaf, mat far'i. Mat far'i ini terbagi jadi dua. Yang pertama ketemu apa? Ketemu hamzah. Ya. Yang kedua terbagi jadi dua lagi. Ini cabangnya dua lagi. Ketemu sukun asli. Ya. Dengan sukun arid. Ya, kita bereskan dulu hamzah dulu. Ketemu hamzah jadi dua. Ini apa? Wajib mutasil. Wajib mutasil. Apa ya nyebutnya enaknya? Wajib mutasil. W dan tak, gitu aja dah. Wajib mutasil. Kalau ketemunya dalam satu kata, namanya apa?
Mad jaiz munfasil. Wajib, Ustadz. Jaiz munfasil bukannya ini ya, beda kata. Ya, Gimana Ustazah? kalau Kalau yang wajib munfasil berada dalam satu kata, yang jaiz munfasil berbeda dalam satu kata. Terlebih. Ya, ye. Kalau satu kata wajib mutasil, kalau dua kata jaiz munfasil. Jaiz munfasil. Udah clear nggih? ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang sukunnya asli. Asli di sini arid. Nggih. Kalau asli terbagi jadi berapa? Lagi jadi Dua. Di sini asli ada tasdid, di sini tanpa sukun arid, sukun asli. tanpa tasdid. Ya. Kalau bertasdid namanya apa? Musakol. 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 Supaya gampang kita bahasa Arab apa bahasa Arab? Bahasa Indonesia aja lah. Ya. Musakol. Kenapa musakol? Karena berat. Kalau nggak ada tasdid namanya Sukun mukhafaf, mukhafaf. ringan. Artinya ringan. Ya. Karena yang mati nggak hidup lagi ya. Kalau tasdid yang mati hidup lagi ya. Nah, ini jadi dua juga. Ini jadi kilmi. Ini arfi. Ini juga sama. Kilmi dan arfi. Sampai sini clear? Nah, kalau arid di sini arid lisukun dan madlin. Nanti beda lagi kalau madlin. Ya. Nah, selesai ya tentang mad. Udah clear ini semua. Ustadz, Afan, mad badal, apakah masuk ke dalam atau matobi atau Baik. mad far'i yang ketemu dengan hamzah? Oke, kita bahas sekarang mad badal. Ya. Mad badal termasuk apa? Far'i atau tobi'i? Termasuk dari far'i, Ustadz. Termasuk apa? Termasuk cabang dari far'i. Hanya saja karena selalu dibaca dua harokat semisal dengan matobi'i. Termasuk far'i hanya saja. Bukan mad badal, itu malah mad iwad. Coba dibaca halaman 4 catatan kaki silakan. Halaman 64 catatan kaki. Penjelasan hukum mad badal lebih lanjut sebagaimana berikut. Penyebab disebut mad badal adalah pada umumnya huruf madnya berasal dari hamzah mati yang diibdalkan atau diganti dengan huruf mad alif, waw atau ya. Contohnya amanu wal imana utu. Namun apabila huruf madnya yang terletak setelah hamzah bukan dari pergantian hamzah sukun, misalnya Qur'anan, Israil, Mas'ulan, di samping disebut mad badal, disebut juga syabihul badal. Definisi diambil dari kitab Ghoyatul Murid halaman 102 yang tersebutnya sebagai berikut. Artinya, maka ketika ada peristiwa dua hamzah, di mana hamzah pertama berharokat dan hamzah kedua sukun atau mati, maka apabila hamzah pertama berharokat fathah, maka hamzah kedua yang diibdalkan atau diganti dengan huruf seperti misalnya a'manu menjadi amanu. Apabila hamzah pertama berharokat kasroh, maka hamzah kedua yang sukun diibdalkan atau diganti dengan ya. Misalnya imanan menjadi imanan.
Apabila hamzah pertama berharokat dhammah, maka hamzah kedua yang sukun diidalkan atau diganti dengan huruf mat waw, misalnya u menjadi utu. Sedangkan penamaan atau penyebutan mad badal adalah disebabkan peristiwa pengidalan huruf mat tersebut adalah sebagai pada umumnya saja atau aglabiyah. Padahal tidak semua peristiwa adanya huruf mat adalah akibat dari pergantian hamzah sukun yang terletak sesudah hamzah hidup atau berharokat. Sebagai contoh, lafaz mas'ulan, Qur'anan, dan Israil, huruf matnya bukan akibat dari pergantian hamzah sukun, akan tetapi sebagai huruf mat asli. Oleh karenanya, para ulama Al-Quran menyebut peristiwa demikian dengan nama syabihul badal. Oke. Sampai sini dipahami? Kita mulai masuk ya, mulai masuk matobi ini satu-satu ya. Kemarin huruf bertasdid sudah clear. Saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan mati asli dan mati tidak asli? Mati asli itu wakof dan wasol tetap mati. Yeah. Kalau mati tidak asli, diwakofkan saja matinya. Wasol dia hidup. Ya, halaman berapa? Ya, dalam Maisroh halaman berapa? Saya dulu ditanya gitu sama Pak Kiai ya. Jadi kalau udah bisa jawab gitu udah seneng kan kita kan? Puas. Wah, bisa jawab nih. Di Maisroh halaman berapa? Waduh, halaman berapa? Ya ditanya sampai halaman berapa ya? Halaman 63, silakan dilihat. Sudah ketemu? Ye. Sip. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan dua harokat? Atau yang disebut dengan alif dua harokat? Udah ya kemarin ya? Bacaan panjang dua harokat itu kayak gimana sih? Apa jawabannya? Dua kepelan itu yang buka tutup, Ustaz. Nah, gimana kalimatnya? Dua kepalan buka tutup gitu ya. Dua kepalan buka tutup. Membuka dan menutup tangan. Lah. Jadi dua kepala. Kita itu kadang maksudnya apa gitu, kalimatnya apa gitu. Baik, coba dibaca lagi 276 deh. Apa yang dimaksud dengan alif dua harokat? Silakan. Silakan dibaca 276 definisi dua harokat. Oh, ini atas arti panjang bacaan huruf mat ini, Ustaz. Ye, coba dibaca. Arti panjang bacaan huruf mat. Panjang bacaan selama dua harokat, yaitu gerakan dengan gerakan jari-jari ketika menggenggam dan melepas tanpa jeda dan alami. Oke. Ya. Di kitab apa? Di kitab Al-Budu Zahiro fil Qiraatil Al-Asyra Al-Mutawatiroh. Oke. Saya Abdul Fattah Al-Qodi ya. Jadi beliau ini gurunya langsung dari Kiai Fatwani dan Kiai Hasan Sakho, pengarang Budu Zahiro. Ya, jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan mat alif? Mat alif atau bacaan alif ya, satu alif adalah dua harokat. Ya, bacaan satu alif itu adalah dua harokat. Coba Ustaz tadi baca Arabnya coba. Bisa nggak ya? Masih terbata-bata, Ustaz. Ini ada harokatnya. Wal alifu harokatani. Nah, cukup. Merahnya doang. Ya, wal alifu harokatan. Nah, Pak Kiai sering menyebut begitu nggih. Dan yang dimaksud dengan satu alif itu adalah bacaan dua harokat. Berarti satu alif mat itu mengandung dua
harokat, 2 gerakan. Ya, berarti ketika 2 gerakan, ya disebutkan di sini biharatil isba qabdun au baston. Saran saya ini dihafal ya. Biharokatil isba qabdun au baston. Nah, bahasa Arabnya gitu aja ya. Gerakan menggenggam, membuka dengan sewajarnya. Jadi kalau 2 harokat begini, set set. Ya. Biharokatil isba dengan menggerakkan jari genggaman tangan, qabdon au baston, menggenggam atau melepas, set set. Ya. Wal alifu harokatan bi harokatil isba qabdon au baston. Nah, ini kalau bisa dihafal. Ya, bacaan 2 harokat adalah menggenggam, membuka, ya, dengan sewajarnya. Ya, bisa dengan membuka dulu set set ataupun menggenggam dulu set set. Ini yang dimaksud dengan 2 harokat. Sampai sini clear? Kalau mau diperdalam, bawahnya silakan dibaca ya. Ala kulli hal, ya, 2 harokat ini satu paket ya. Ketika disebut bacaan mat alif, berarti harokat yang pertama dengan alif itu satu paket. Ya. Apa buktinya satu paket? Lihat di Mesurah. Setiap bacaan, setiap huruf menyebut huruf alif atau huruf mat, itu selalu sebelumnya ada harokatnya. Kira-kira clean nggak ini ya? Ini ya. Tuh. Jadi satu-satunya huruf yang ada harokatnya itu adalah huruf mad. Yang lain apa? Kosongan. Ya, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Kecuali alif, waw, ya yang semuanya sukun itu sebelumnya selalu ada harokatnya. Nah, sedangkan menurut Dr. Aman Suwaid, yang dimaksud 2 harokat adalah 2 huruf yang dibaca ketika berharokat. Baba, bibi, sama. Baba, bibi, bubu, sewajarnya. Ya, makanya kemudian huruf mat adalah satu paket beserta harokatnya. Sampai sini dipahami? Lanjut ya? Insya Allah Ta'ala. Nah, dari mana ada tanda? Ini layarnya sedang dibuka nggak? Enggak ya? Dari mana ada tanda seperti alis wanita itu? Ada yang tahu? Kenapa huruf mat itu ada tanda seperti alis wanita? Dari huruf mim, Ustaz, dan huruf dal. Kemudian buat lihat sih. Dari huruf apa? Mim, madun. Madun, mimnya Madun. Ye. dalnya juga ditinggalkan. Ye. Nah, mimnya dipotong kepala separuhnya, kepalanya dipotong, dalnya disunat. Dia dari kata madun. Nah, di sini ya. Madun. Ya, dipotong mimnya, set, dipotong dalnya menjadi apa? Hasilnya menjadi gini, set, set. Ya, sekarang menjadi set begini. Nah, clear. Dari kitab apa ini? Dari kitab apa penjelasan ini? Tajwid al-Musawwar. Nah, kita clear sekarang huruf mad dengan tanda-tandanya, ya. Kenapa seperti itu? Yang ada rusum dan tidak ada. Kemudian kenapa lafat? Ini sebelum mad badal ya. Maaf. Baik, kenapa lafat? Ya Allah di sini ya untuk mushaf. Maaf. Untuk mushaf Timur Tengah dia tidak fat, tidak alif kecil. Bedakan dengan tulisan Al-Lata, Ustaz. Surat An-Najm. Untuk membedakan dengan Al-Lata. Ya. Karena dulu tulisan Allah ya dengan Al-Lata secara resmi itu hampir sama. Ya. Dulu begini. Maaf ya. Kalau Allah dulu tuh
Sebentar. Allah dulu tuh hampir sama. Nah, begini. Ya. Alata juga begini. Hampir sama enggak? Hampir sama, alata Ya. berhala. Ya, yang satu Allah, yang satu berhala. Makanya kemudian tanda bacanya di sini dikasih begini, ya. Di sini ada tasdid. Nah, begini. Ya. Maka dibedakan di sini adalah ada di sini ada fathah plus alif berdiri. Tip. Kalau Indonesia beda enggak? Mushaf Indonesia beda tidak? Oh, beda Ustaz. Kenapa? Ditulis dengan fathah di Ya, kalau mushaf Indonesia berdiri. Ya, itu dengan fathah berdiri. Dah, clear. Kemudian kita tadi membahas mat badal ya. Kita beresin dulu mat yang lain. Baik. Wasm sudah. Baik, mati asli sukun sudah. Lanjut ke mat badal. Nah, mat badal ini khilaf para ulama. Ya, apakah dia mat asli atau mat tabi'i? Kalau riwayat Hafs Thariq Syatibiyah, dia dimasukkan dalam semisal dengan mat tabi'i. Kenapa? Karena untuk riwayat Hafs Thariq Syatibiyah selalu membaca dengan dua harokat. Ya. Loh, boleh nggak dibaca selain 2 harokat? Boleh. Di riwayat siapa? Riwayat Imam Wars. Dia bisa 2, bisa 4, bisa 6. Disebut salah satu badal. Ya, seperti mat arid lis, sukun ataupun mat lin. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Karena badal, kenapa disebut mat badal? Karena terjadi peristiwa apa? Ibdal. Ya. Aslinya ya mat badal ini adalah bertemunya 2 hamzah. Jadi ada kata begini. Ya. A'manu. Begini aslinya itu. Ya. A'manu. Ya. Nah, kemudian terjadi peristiwa ibdal. Apa yang diibdal? Hamzah sukun. Hamzah. Ini kan a'manu gini ya. A'manu. Hamzah sukunnya dirubah jadi apa? Mad. Huruf mad. Di huruf mat. Amanu. Ya. Begitu. Maka kemudian dia secara hukum Thariq Syatibiyah 2 harokat. Ya, di sini dia dihukumnya apa? 2 harokat. Ya, sedangkan riwayat yang lain dihukumi dengan 2, 4, 6 harokat. Baik. Kemudian contoh kalau yang diibdal itu ya. Imanan. Ya, aslinya itu apa? Imanan. Maaf kok. Ini. Aslinya i. Di sini ya. I. Maaf. Di sini gini. Imanan. Iman. Ya. Nah, ibdal itu adalah mengganti hamzah dengan huruf yang sesuai harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah alif, sebelumnya fathah, maka diganti menjadi alif. Kalau sebelumnya kasroh diganti menjadi apa? Iya. Menjadi ya. Maka hasilnya adalah imanan. Di sini iman. Nah, begini. Ya, iman. Ya. Nah, sekarang kalau wow.
Utumina. Ya, Ya, Utumina. utumina. Aslinya itu apa aslinya? Tu. Ini. U. Tu. Maaf. Tu. Nah, begini ya. Mengganti hamzah dengan huruf yang semisal dengan harokat sebelumnya. Ya, karena harokat sebelumnya waw menjadi Harokat sebelumnya domah menjadi waw. harokat sebelumnya dhamma menjadi waw. Utu. Nah, sampai sini dipahami ya? Utu. Insyaallah. Nah, clear. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau tidak terjadi peristiwa badal? Tidak terjadi peristiwa ibdal. Contohnya apa? Bisa ditasil? Quran. Contohnya Quran. Oh iya. Badal. Quran, Israel. Ya. Ini ada peristiwa ibdal enggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Makanya Quran kalau riwayat Thoriq Syatibiyah, riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah dibaca dengan Quran, dia termasuk apa? Syabihul badal. Ya, dia syabihul badal karena menyerupai badal ya. Tapi kalau di riwayat yang lain dibaca Qurona. Dibaca apa? Qurona. Ya, termasuk Imam Syafi'i, beliau tidak pernah membaca Al-Qur'an. Corona. Ya, membacanya apa? Al-Qur'an. Ya, Imam Syafi'i itu dari Mekah ya. Beliau mengikuti bacaannya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak pernah membaca Quran tapi Qur'ana begitu ya. Ya, jadi jangan tersinggung kalau Imam Syafi'i tidak pernah membaca Al-Qur'an. Baik. Begitulah dengan Israel, Mas'ula, ya, itu nanti akan jadi bahasan-bahasan panjang di riwayat-riwayat yang lain. Baik, clear ya? Antara badal dan syabihul badal. Ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut. Mat iwat, sekarang masuk mat iwat. Ya, apa ini maksud mat iwat? Silakan dibaca mat iwat. Halo? Iya, Ustaz. Halaman 64. Oh, mat iwat. Mat iwat ialah apabila ada huruf mat alif yang menjadi pengganti fathah, yang menjadi Fathah pengganti fathah tanwin ketika waqaf dengan syarat yang ditanwin bukan tak madbuto. Oke. Kalau yang ditanwin tak marbuta jadi apa? Jadi hasukun. Ya, jadi hak sukun. Nanti pembahasannya khusus ya tentang hak sukun. Baik, kita lanjut. Berarti mat iwat. Coba. Ustaz Afan, sebelum ke mat iwat, jadi kesimpulannya mat badal masuk ke mana? Mat tobi'i atau mat fari? Kalau riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah, tobi'i Ustazah. Oh, gitu. Oke. Ya. Karena kita belajarnya Thoriq Syatibiyah, kita masukkan ke mat tobi'i, teman-temannya mat tobi'i. Clear ya? Lanjut. Sekarang mat iwat. Di sini ada kabiron, gini kan? Ya, dia pengganti apa? Alif. Pengganti alif, pengganti fathah tanwin. Pengganti alif. Alifnya menggantikan fathah tanwin karena terperistiwa apa? Peristiwa waqaf. Ya, di sini harus waqaf. Kalau nggak waqaf, dibaca nggak? Dibaca. Dibaca apanya dulu? Dibaca alifnya atau dibaca fathah tanwinnya? Fathah tanwin. Tanwinnya. Ya,
Ya, karena definisi fathah tanwin kemarin apa? Salah satunya adalah dia hilang ketika wakof, dia nongol ketika wasol. Kemarin ya, bedaannya non mati dengan tanwin. Sekarang saya tanya, kalau domah tanwin bisa jadi mat iwat enggak? Tidak bisa. Enggak bisa. Ya. Makanya penampakan alif di sini ya. Ini penampakan alif di sini. Inilah yang disebut dengan mat apa? Iwat. Nggak mungkin. Ya, inilah disebut mat iwat. Ya. Sekarang saya tanya. Ini selesai kabiron, kolilan, hakiman ya. Kalau bentuknya begini nih. Ma'an. Oh iya, kecuali hamzah juga. Anak-anak. Biar ada jarak sedikit. Ma'an. Ah. Di sini mat iwat bukan? Mat iwat. Syaratnya apa? Terus wakof. Syaratnya wakof. Ya, wakof. Jadi mat iwat itu syaratnya wakof, ya. Makanya dikasih tebel sama Kiai. Terus alifnya mana? Tidak nampak. Tidak tertulis kosong. Jawabannya tidak ada Rosam. Ya. Kenapa nggak ada rosam? Karena ada hamzah, nggak mungkin dua alif. Ini ada hamzah. Kan gini harusnya kan? Silakan Ustazah menjelaskan salah satu tadi. Kayaknya lumayan ilmunya. Monggo. Karena kaidahnya tidak ada dua alif dalam satu, terapit dua alif gitu Pak ya, kemarin. Ya Allah, sudah diterangin. Tinggal menangin lagi kok susah amat ya Allah. Ayo Ustazah tolong dibantu, bisa calling friend. Ya, saya dulu nyatanya ini saya berhari-hari Ustazah menemukan jawaban ini. Loh, kenapa mat iwat yang lain ada alifnya, ya kan? Ini nih alif nih. Kenapa di sini ada alif di sini nih? Ya, giliran ma'an, nisaan nggak ada alifnya. Ini nggak adil ini. Kita nyari-nyari gitu kan. Jawabannya apa ini? Coba ada yang bisa menyimpulkan? Karena hamzah tidak bisa diapit dengan dua alif. Begitu. Mantap ini ya. Karena hamzah tidak bisa diapit oleh dua alif. Itu jawaban yang lumayan. Ya. Tetapi asalnya begini. Ya, saya langsung aja untuk efektivitas waktu. Aslinya hamzah ini rosem atau tanda baca? Oh, Tanda baca. dobet tanda baca. Dobet. Ya, jadi hamzah ini dobet. Maka tidak mungkin alif ketemu alif. Dalam bahasa Arab itu alif, double alif ketemu itu nggak mungkin. Ya, sehingga nggak mungkin tulisannya begini, Ustazah. Apa ini bacanya? Masa gitu. Ya. Jadi nggak mungkin. Ya, biar seru ya. Nggak mungkin. Jadi makanya menulisnya cukup dengan apa? Cukup dengan satu alif, kemudian hamzah, kemudian fathah, tain, dah. Orang sudah paham. Ini adalah ma'a. Selesai nggih? Nggih, jadi jawabannya runut. Karena hamzah adalah bukan rosem, alias tanda baca, alias dobet, ya, maka tidak mungkin alif ketemu dengan alif, ya, dalam satu kata. Nah, clear, Mat Iwat. Ada pertanyaan boleh? Nanti kalau saya tanya harus jawab. Lanjut, mat silah qasirah. Nah, ini hak domir. Coba dibaca Ustaz, apa itu mat silah qasirah, silakan. Mat silah qasirah ialah apabila terdapat hal domir
hi atau hu yang sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya juga berupa huruf hidup yang bukan hamzah kotok kecuali yagdohu lakum. Oke, maksudnya gimana, Ustazah? Ini harus diterangkan Bila lagi. ada hak domik, Oke. sebelum dan sesudahnya huruf hidup, tapi bukan hamzah kotok. Oke. Lanjut, nggih. Yagdohu lakum, karena di yagdohu lakum itu dibaca pendek meskipun sebelum dan sesudahnya itu huruf hidup. Oke. Ini insya Allah sudah paham lah, nggih? Hak dhamir. Maaf, ini ada tamu sebentar. Tip. Nanti ada pengecualian ya, yardhahu lakum dengan satu lagi namanya fihi muhana. Pernah dengar? Oh iya. Ya. Di sini panjang atau pendek? Panjang. Ya, panjang. Ini pengecualian ya, fihi ya. Kalau mushaf Timur Tengah ada ya tambahan di sini. Fihi muhana begitu. Ya, kalau yang harusnya panjang dibaca pendek ya yardhahu lakum. Oke. Oke, dah clear. Baik, nggak ada masalah sih di makos. Lanjut. Fawatihus suwar juga clear nggih? Ha, ya disingkat dengan hayyun tohur. Jadi kalau ada ha, ada ya, ada to, ada ha, ada ro, dibacanya dengan apa? Dengan 2 harokat. Terus lanjut saja matamkin. Apa matamkin? Silakan. Matamkin ialah apabila berhimpun 2 ya, yaitu ya pertama bertasydid dan berbaris kasroh, sedang ya kedua mati atau sukun. Contohnya huyitum nabiyina robbaniyina. Itu silakan dilihat di yang terpisah, Ustazah, nomor 7. Ya. Silakan dilihat. Nomor 7. Tanya ini penjelasan lebih lanjut catatan kaki. Bintang 1 merah ya definisi matamkin di halaman 66. Contohnya fi yaumi qaumi ya'lamuna isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu qalu dan yang lainnya. Ya, jadi banyak nggih. Dia tidak hanya ya nggih. Paham maksud yang disampaikan Pak Kiai di sini kenapa perlu tambahan? Termasuk waw mati ketemu dengan waw. Isbiru waso. Nah, ru dengan wa. Isbiru waso biru ya. Kalau di buku tajwid biasanya ya ada. Nggih, di buku biasanya ya saja. Padahal apa? Bisa tambahan dengan waw mati, waw mat ketemu dengan waw. Sampai di sini nangkep saja matamkin? Insya Allah. Ya, nanti kalau masih belum paham bisa ditanyakan ya di sesi tanya jawab. Matamkin. Berhimpunnya 2 ya, termasuk juga berdua-duanya wow. Kalau 2 alif nggak mungkin. Ya. Jadi 2 ya dan 2 wow. Jadi hanya untuk Coba 3 huruf itu saja. Kenapa, Ustazah? Berarti hanya untuk 3 huruf itu. Ya, wow, san. Ya, karena ya wow ketemu wow mungkin. Dalam 2 kata nggih. Isbiru wa sabiru tuh ketemu. Ya.
Tapi Coba dibacanya di- biasa, Ustaz Afan. Dibacanya seperti biasa. Dibacanya isbiru dibacanya dua harokat. isbiru. dibacanya- Tidak di ya. Nah, coba dibaca halaman 66 Ustazah. Yang menurut kitab Bughyatul Badur Rahman, coba di situ. Saya lagi ya. Halaman 6. Catatan kaki nomor Kitab 9 tapi yang bawah. Silakan. Menurut kitab Bughyatul Ibadur Rahman halaman 305 dijelaskan bahwa apabila ada huruf mad, waw atau huruf mad ya di akhir kata di mana sesudahnya berupa huruf yang semisal waw atau ya, misalnya qalu wa hum isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqu dan lainnya juga disebut mad tamkin, namun kadarnya lebih lemah daripada lafaz huyitum dan yang semisalnya. Oke. Ya, jadi tambahannya adalah waw ketemu waw, ya, mat waw ketemu huruf waw. Dah clear ya, mat tamkin insyaallah taala. Lanjut sekarang sudah mat topi, sudah mat far'i. Jadi definisi mat far'i apa Ustazah? Huruf mad yang setelahnya bertemu dengan sukun atau hamzah atau sukun. Sukun asli atau Ataupun tidak asli. Ya, jadi mat far'i itu pokoknya bertemu dengan trio kwek-kwek. Ya, huruf mat sesudahnya trio kwek-kwek. Apa trio kwek-kwek? Hamzah, sukun, dan tasdid. Nah, itu Pak Ki sering begitu ya. Apabila ada huruf mat bertemu dengan trio kwek-kwek, ya, Hamzah, ya Pak Hamzah, sukun sama tasdid. Ya. Baik. Kalau ketemunya adalah Hamzah, halaman 66, ya, maka disebut dengan mat wajib muttasil dalam satu kata, mat jaiz munfasil dalam kata yang berbeda. Nah, sekarang Ustazah, bagaimana hukum mad silah tawilah? Semisal dengan mad jaiz munfasil. Dia semisal dengan mad jaiz munfasil. Makanya tadi kita tidak menyebutkan ya, mad silah tawilah. Dia hukumnya sama dengan mad jaiz munfasil. Baik. Bagaimana kalau mad jaiz munfasil ketemu dengan mad wajib muttasil dalam satu bacaan kalimat? Kalau dalam riwayat Hafiz, berarti keduanya harus dibaca dengan kadar yang sama. Mana dalilnya? Nah, itu yang belum tahu. Ya, coba buka halaman 67, catatan kaki 93, silakan. Mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil sama di dalam kekuatan dan martabatnya. Satu level. Mutasyawiyani fil quwwatil wal martabah. Jadi ini harus dihafalkan ya. Mutasawiyani fil quwwah wal martabah. Untuk riwayat Hafs, Thoriq Syatibiyah, mad jaiz dan mad wajib mutasawiyani, keduanya sama. Fil quwwah dalam kekuatan, wal martabah dan dalam tingkatan. Ya, maka ketika ketemu dengan mad wajib dengan mad jaiz dalam dua peristiwa, ya misalnya satu kalimat kemudian kalimat yang lain, maka ketika dibaca 4 harus dibaca 4 juga. Ketika awalnya dibaca 5, maka dibaca 5 juga. Nggak boleh yang 1 4 yang 1 5, enggak boleh. Nah, lanjut baca lanjutannya Ustaz. Maka dari itu, ketika pembaca Al-Quran mendapatkan kedua hukum tersebut haruslah dibaca sama. Artinya, bila salah satu huruf matnya, mat wajib muttasil dan mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4 harokat, maka yang satunya juga 4 harokat. Demikian juga bila dibaca 5 harokat.
Lihat Muzakirah fi Tajwid halaman 71. Keterangan menurut Thariq Asy-Syatibiyah. Nggih. Lanjut bawahnya serasi. Serasi dan tertib di dalam membaca lafaz yang mempunyai hukum sama atau satu level adalah sebuah keniscayaan di dalam usaha meningkatkan taktil yang berkualitas. Hal demikian sangat ditekankan oleh Ibnul Jazari pada baitnya yang terkenal. Wal-lafzu fi nadhirihi kamislihi. Menjaga konsistensi bacaan suatu lafaz yang hukumnya sama adalah sebuah keniscayaan. Lihat Manzumah Jazariyah, Manzumah Al-Qadimah Al-Jazariyah, karya Nggih. lagi. Nih, clear ya. Jadi harus sama, persis, kuat, kekuatan martabatnya sama. Selesai mat jaiz dan mat wajib. Lanjut setelah mat lazim kilmi mukhaffaf. Halaman 68, silakan. Ada yang mau gantian baca? Kasihan. Bu Wida, Bu Yani, kalau nggak ada saya lagi. Ada Ustazah Wirda, silakan. Kalau saya agak susah, Ustazah Friska juga. ya kan Bu Yani. Ustazah Friska, silakan. Mat lazim kilmi ya Ustaz. Nggih. Mat lazim kilmi mukhaffaf ialah apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli dan terletak dalam satu kata. Nggih. Contohnya Al-ana. Nggih, berapa harokat di sini? 6. 6 harokat. Nggih. Lanjut, mat lazim kilmi mustaqal, yaitu Mat lazim kilmi mustaqal ialah apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa huruf bertasdid dan terletak dalam satu kata. nggih. Contohnya as-sholin. 6 harokat sudah. Ad-dallin. Ad-dallin. Nggih. Contoh berikutnya, Allah. Apa sih itu? Gimana bacanya? Ayo ulang. Az-zakaroin. Ya, ulangi. Allahu. Allah. Kurang. 6 harokat sudah. Allah. Nggih. Lanjut. Ada kerennya? Az-zakaroin. Nggih. Clear nggih? Mat lazim kilmi mukhaffaf sama mat lazim kilmi mustaqal ya. Bedanya adalah mukhaffaf ketemunya sukun saja, mustaqal ketemunya tasdid. Lanjut, mat lazim harfi. Mat lazim harfi musafaf ialah apabila ada huruf mat yang sesudahnya berupa huruf mati atau sukun asli yang tidak diidghamkan, yaitu terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suar, awal surat. Contohnya Yasin. Nggih, contohnya ya atau sin ya? Sin. Nggih, sinnya 6. Lanjut. Alif lam mim. Lam atau mimnya? Mim. Kalau lamnya? Lamnya juga. Lamnya musakol. Ya. Lamnya musakol. Udah. Clear lah, mat lazim mustaqal harfi sudah. Nah, catatan ya, perhatian. Huruf hijaiyah yang menjadi fawatih suar yang terkenal lazim harfi mukhaffaf mustaqal terkumpul dalam naqasa salkum. Ya, naqasa salkum nun qaf sad sin lam kaf mim. Ya.
di mana semua harus 6 harokat. Nah, lanjut Ustazah, kesimpulan, silakan. Kesimpulannya yang mana ya Ustaz? Yang perhatian samping kanannya. Nomor 2. Kesimpulan semua jenis huruf mad lazim tersebut di atas dapat didefinisikan sebagaimana takrif yang disebutkan dalam kitab Muzakkirah fit Tajwid halaman 34, yaitu dibaca ya Ustaz, yang Arab ya? Boleh. Ta'riful lazim huwal maddul ladzi yasbiqu harfan sakinan sukunan asliyah Asliyan, au asliyan, asliyah harfan musyaddadan fil kalimati awil harfi wa miqdaru maddihi sittu harokatin. Nggih. Apabila terdapat huruf mad sesudahnya Definisi atau ta'rif mad lazim. Definisi atau ta'rif mad lazim, apabila terdapat huruf mad sesudahnya diikuti huruf mati atau sukun asli atau huruf bertasdid yang masih terletak dalam satu kata, baik terdapat pada fawatihus suwar atau bukan, maka terjadilah hukum mad lazim dan panjang bacaan huruf madnya adalah 6 harokat. Yeah. Nah, sekarang Ustazah, apa bedanya mad wajib dengan mad lazim? Kalau wajib selalu harus dibaca sesuai dengan kadar harokatnya. Kalau lazim selalu 6. Yeah. Bagus, sudah berusaha lumayan. Kalau wajib tidak ada cara lain selain membaca harokat itu sendiri gitu. Maksudnya 2 harokat. Berapa sih? Ya sudah. PR, apa bedanya wajib dengan lazim? Ya, tulis PR hari ini adalah bedanya wajib dengan lazim. Ya, ada di. Lanjut. Sekarang Ustaz mau nanya dulu Ustaz. ini mau. Pengertian yang di kolom lazim harfi mukhafaf itu. Okay. Ketika ini apabila huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mad sukun asli yang tidak diidghamkan. Ya, berarti kan itu dibacanya ya itu di waqaf ya Ustaz ya. Ya, setelahnya di waqaf. Kalau misalkan dia dalam keadaan diwasol itu baca gimana Ustaz? Contohnya? Yes, terus ya ayat pertama nyambung ayat kedua gitu misalkan. Ya, tetap idhar. Al-Qur'anil Hakim gitu. Tetap idhar ketika diwasol. Dalam riwayatnya Hafs. Ustadznya? Assalamualaikum Ustaz. Suaranya mungkin sinyalnya lagi loading. Ya. Oke, contoh saya. Pertama, kalau dia ini hukumnya idhar riwayah atau idhar mutlak. Ya, halo. Sudah? Ya. Ya Ustaz ya. Tes sudah? Jelas, ya. Halo. Hilang ya? Delay paling tadi. Mute. Yep.
Ustadznya nggak ada. Iya, tadi sebentar katanya Ustadz. Hmm. Kalau wajib harus musim satu. Ini kita tiap kali pertemuan selalu ada PR ya. Iya. Yang kemarin belum selesai, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Itu untuk hari Rabu kayaknya. J, tes, jelas? Jelas Ustadz. Pengganti hari Mohon Rabu. maaf, HP saya habis baterai tadi tinggal 2%, dia ngasih peringatan. Karena pakai wifi ya di sini. Tadi sampai mana tadi? Pertanyaan Ustaz. Ye. Tadi pertanyaannya apa? Apabila Yasin Yasin. dari Siap. ayat kedua itu berarti kan dibacanya gimana? Apa masuk ke izhar mutlak seperti yang kemarin dibahas itu surat Al-Qalam sama surat apa ya kemarin itu Yasin juga ya? Iya. Yasin dan Al-Qalam. Jawabannya kalau itu riwayatnya riwayat historik Syatibiyah, maka izhar mutlak, izhar riwayah Ustazah. Maka harus 6 harokat Yasin wal Quran ya, Nun wal qalam, yaitu izhar. Tapi riwayat yang lain itu bisa dengan 2 cara. Ya, biar Yasin wal Quran misalnya, Nun wal qalam. Nah, boleh. Ya, karena di situ menjadi hukumnya mat apa? Mat tabi'i. Ya. Tetapi karena ini riwayat dari Thariq Syatibiyah Imam Hafs, ya riwayat Imam Hafs wajib dengan 6 harokat tetap mengidharkan sin dan nun. Ustadz, Nah, clear? belum, maaf masih sedikit ini mengganjal. Kalau misalkan yang tadi dikatakan apa tadi tuh izhar mutlak yang tadi disambung antara surat Yasin pertama yang kedua itu, apakah berlaku dalam 2 surat yang tadi Al-Qalam sama Yasin? Apakah di kaidah di tempat lain bisa terjadi Ustaz? Misalkan di potongan ayat, misalkan kayak di At-Thariq misalkan apa ya? Jadi ayat berikutnya, kait berikutnya itu disambung, itu apakah bisa juga dikatakan mat wajib itu izhar mutlak? Enggak, kalau izhar ini dari riwayah, nggak bisa diterapkan di tempat yang lain, hanya riwayat di dua tempat ini saja. Oh, ya itu aja, nggak bisa ke tempat yang lain ya Ustaz ya, berarti ya. Pengecualian ya Ustaz ya, berarti ya. Iya, itu masuk pengecualian. Contoh kasus Ustaz. Contoh kasus Alif Lam Mim. Ya. Dengan Allah di ayat surah Ali Imran. Cara bacanya gimana kalau disambung? Malloh, harokat fathah. Oke, itu berapa harokat Ustazah mimnya yang kedua? 2. 6. Oh, ada 2, 6 atau 2 kan hidup mimnya. Dua-duanya bukan? Gimana? Ada 2 wajah gitu. Ya, silakan buka halaman 106. Silakan dibaca Ustazah. Ustazah Eliana boleh nih biar semakin paham. Al-Imran. Ringannya harokat fathah. Dari atas. Yang mana? Halaman 106. Iya, ya kan? Al-Imran, Ustaz. Dari mana Ustaz bacanya mulainya? Dari apabila. Apabila lafaz alif lam mim. Oh, dari atas. Kirain dari nomor 24. Apabila lafaz alif lam mim diwasolkan dengan lafaz Allah,
huruf mim kedua yang mati pada mim menjadi hidup. Demi untuk menghindari terjadinya peristiwa apa ini? Iltiqau sakinain. Iltiqau asakinin baru ngedenger Ustaz. Bertemunya dua huruf mati yakni mim mati bertemu lam mati. Dan pada tempat ini huruf awal mim yang mati diberi harokat fathah bukan harokat kasroh sebagaimana biasanya. Demi menjaga tafkhimnya lafadz jalalah dan Jalallah. jalalah ya Ustaz ya. Jalallah. Jalalah. Jalallah. Dan karena ringannya harokat fathah, sedangkan hamzah wasol dan harokat fathah dibuang. Sebab sebelum berupa huruf hidup. Udah Ustaz, lanjut. Terus sampai habis. Adapun huruf mad ya yang tidak ada rosemnya pada mim boleh dibaca dua wajah bacaannya itu panjang 6 harokat mengingat asalnya sebagai mad lazim. Kedua panjang 2 harokat mengingat kenyataan sekarang sebagai mad tabi'i. Maksud di sini alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Ya, peristiwa pertama adalah dia memfathahkan mim karena supaya Allahnya tetap tebal. Karena menghormati lafaz Allah menjadi tebal ini lebih utama dan riwayatnya pun begitu. Ya, maka kemudian boleh membaca dengan alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Ya. Nah, terus mima di sini kan jadi nggak mati kan mimnya, maka boleh dengan 2 harokat alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Ya, boleh 2 harokat karena di sini mad tabi'i, boleh 6 harokat karena asalnya adalah mad lazim. Clear? Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Syukur Ustaz. Afwan. Lanjut sekarang madlin. Silakan dibaca halaman 70. Langsung aja guys supaya menyingkat waktu. Jadi madlin ini adalah apabila ada huruf lin sesudahnya berupa huruf mati atau sukun tidak asli. Ya. Baik berupa huruf hamzah maupun bukan yang disebabkan peristiwa qaf. Nah, catatannya ketika madlin ini punya beberapa tempat, maka cara bacanya adalah kalau tempat pertama 2 harokat, selanjutnya 2 semua. Kalau tempat sebelumnya 4 harokat, semuanya 4. Kalau tempat sebelumnya 6 harokat, semuanya 6. Udah clear. Permasalahannya adalah bagaimana panjang bacaan huruf lin ya tanpa rosem di ain. Nah, ini harus dibaca ya. Dia dibaca dengan 2 cara. Bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. 6 harokat lebih hafal. Ya, clear? Pertanyaan. Kenapa 4, kenapa 6? Ya. Ketika ain sin qaf. Nah, ain di sini boleh 4, boleh 6. Kenapa 4, kenapa 6? Sebutkan alasannya. Silakan, alasannya apa? Ada yang tahu? Dan wajah dianggap sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Silakan dibaca halaman 285, silakan. Footnote 37. Silakan. 285. Ada ain khawatir susuat disebut mad lazim dan dapat juga disebut madlin. Penulis kitab Hidayatul Qori menjelaskan bahwa hukum huruf ain ini hanya terjadi pada huruf ain di awal surat Maryam dan Asyura. Ketika huruf lin pada ain dibaca dengan panjang isba atau 6 harokat dan wajah bacaan ini lebih afdol, dianggap sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Dan ketika dibaca dengan at-tawassut 4 harokat dianggap menjadi hukum madlin. Lihat Hidayatul Qori. Hidayatul Qori. Apa jawaban sudah? Kenapa 4 harokat? Dianggap Mempunyai hukum lin.
Madlin. Ingat, madlin itu bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ya, 2 nggak berlaku. Kenapa? Karena ini mad lazim, ada blenderan antara mad lazim dengan madlin. Blenderan ya. Nanti ada asbaban. Sababan. Ya, asbabain ya. Mad disebabkan oleh 2. Nanti ketemu di kesempatan yang lain. Nah, termasuk madlin ketemu dengan mad lazim. Jadi madlin alasannya begini, mad lazim alasannya begini. Ketika madlin dan mad lazim 2 sebab ini ketemu, maka di blender menjadi 2 cara, 4 dan 6. Kenapa 6? Karena mad lazim. Kenapa 4? Karena madlin. Nah, clear. Lanjut mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun gampang lah ya. Sukun tidak asli karena peristiwa wakof. Nah, ya, sukun tidak asli karena peristiwa wakof. Kalau 2 selamanya. Kalau 4 selamanya. 6 selamanya. Clear. Nah, bagaimana kalau madlin ketemu dengan mad arid li sukun? Bagaimana hukumnya? Ini agak ribet, ya. Tapi nggak apa-apa. Silakan dibaca coba halaman 72 catatan kaki ya. Kalau madlinnya di awal, kemudian baru mad arid li sukun, maka caranya 6. Halaman 71. Ya, dari 71. Namun apabila gitu, silakan. Namun apabila letak madlin lebih awal dari mad arid li sukun mempunyai 6 cara membaca, yaitu yang pertama, bila madlin dibaca kosek 2 harokat, maka mad arid boleh dibaca 2, 4, atau 6. Jika madlin dibaca tawasud atau 4 harokat, mad arid boleh dibaca tawasud 4 atau atul 6. Bila madlin dibaca 2 boleh nggak? Mad aridnya dibaca 2 boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Nggak boleh. Lanjut. Bila madlin dibaca atul atau 6 harokat, mad arid juga dibaca atul 6 harokat. Ini kalau duluan madlin. Kalau duluan mad arid li sukun. Bila mad arid dibaca 2 harokat, madlin juga dibaca 2 harokat. Jika mad arid dibaca 4 harokat, madlin boleh dibaca 4 atau 2 harokat. Boleh 6 harokat nggak? Tidak boleh. Nggak boleh. Lanjut. Jika mad arid dibaca 6 harokat, madlin boleh dibaca 6 atau 4 atau 2. Nah, pertanyaannya antara mad arid dan madlin kuat mana? Kuat mad arid. Ya, PR ya. PR tulisan. Mad arid dan madlin lebih kuat mana dan alasannya? Ada berapa PR hari ini? 3. Oke, lanjut. Ini praktek mat wajib sudah lah insya Allah ya. Praktek fawatifus suwar sudah. Itu kan malam praktek fawatifus suwar perlu nggak kira-kira? Maka ada perbedaan. Insya Allah semuanya udah bisa lah ini ya. Yaudah alif lam mim ya. Alif lam. Dan 6 harokat. 6. Coba silakan. Alif lam mim. Ya, 6. Lanjut alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Ya, mim ketemu shad hukumnya apa? Mim mati mim shad. Mim mati ketemu shad hukumnya apa?
Izhar syafawi. Izhar apa? Izhar syafawi. Nah, clear. Alif, lam, ra. Silakan. Alif lam ra. Ra-nya berapa harokat? 2. 2. Ya, 2 harokat. Baik. Lanjut. Alif, lam, mim, ra. Silakan. Alif lam mim ra. Ya. Lanjut. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf ha ya ain sad. Ini ainnya berapa harokat? Ainnya berapa harokat ainnya? 4. 4 atau 6? 4. Ya, 4. Kenapa 4? Karena Lin. Matlin. Din. Ya, sekarang baca 6. Kaf, ha, ya, ain, sad. Silakan. Kaf ha ya ain sad. Yang 6 itu bukan bukan ya. Ayo baru 6. Ya. Yang 6 bukan ayo sad. Gunahnya bukan 6 ya. Iya. Coba ulangi Ustazah. Yang 6 yang mananya Ustaz? Yang Ayo begitu. Kaf ha ya ain Nah, sad. ayo begitu. Kurang panjang ya Ustaz? Matlin kan ayo itu kan lin, huruf lin. Tadi kita 2 harokat. Ayo itu huruf lin. Nah, sekarang ayo baru. Ayo. Kaf ha ya ain sad. Itu ainnya masih 4 Ustazah. Sekarang 6. Ayo 6 harokat. Ain sad. Dari kaf tuh. Dari kaf. Kaf ha ya ain. Keburu-buru. Jangan aing, bukan aing ya. Jangan sudah bahaya aing. Aing. Ya ai itu i-nya itu yang 6 harokat Ustazah. Oh ya. Kaf ha ya ain sad. Nggih, barakallahu fiik. Nggih. Lanjut. Qasim mim. Silakan. Qasim mim. Hamim. Silakan. Hamim. Tuh ada di sini. Yasin. Silakan. Yasin. Nggih. Shad. Sad. Nggih. Ini ain sin qaf lagi nggih. Ai 2 harokat. Ain sin qaf. Silakan. 2 apa? Maaf, 2 harokat. 4 harokat nggih. Ain sin qaf. Silakan. Ain sin qaf. Nah, sekarang 6 harokat. Ain sin qaf.
Ain, sin, qaf. Nah, clear. Qaf. Qaf. Nun. Nun. Nah, clear. Selesai mad arid. Nah, sekarang gimana hukumnya kalau mad wajib muttasil di waqaf? May yasha. Ya, ini berapa harokat bacanya? Mad wajib muttasil di waqaf. 6. 6. Bisa 5 ya? Bisa 4, bisa 5. 4 bisa 6. Bisa 4. Atau 5. Enggak bisa 4. Karena mad bisa 4. wajib 5 atau 6. Kalau dia posisinya Kalau sebagai wakaf ya Ustaz. 6 berarti. Ayo jadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau wakaf Silakan buka halaman Ya, saya pilih 76. 6, Ustaz. Silakan buka halaman 76. Silakan dibaca. Namanya apa dulu namanya? Mad lazim arid. Mad munfasil. Bukan mad mutasil arid. Apabila mad wajib ketemu dengan mad arid, maka namanya adalah Mad mad mutasil mutasil arid. Cara bacanya gimana? Kalau sebelumnya 4 mad wajibnya, maka cara bacanya 2 cara. Boleh 4, boleh 6. Kalau sebelumnya 5, boleh 5, boleh 6. Kalau mau selamat, baca 6 saja. Oh, iya. Nah, clear nggak? Nah, kalau mad lazim di waqaf namanya apa? Mad lazim arid. Halo? Mad lazim arid. Namanya mad lazim arid. Ya. Bacanya 6 harokat mad lazim 6, mad arid disukun hanya boleh dibaca 6. Makanya 6 saja pilihan. Oke, sampai sini clear? Kesimpulan, silakan dibaca kesimpulan. Halaman 76. Panjang bacaan huruf mat pada Oke. Kok Kesimpulan. geremeng-geremeng aja? Panjang bacaan Baca huruf sendiri. mad pada semua jenis mad arid disukun minimal sebagaimana panjang bacaannya ketika diwasolkan. Udah, clear. Nah, clear nggak? Lanjut. Ustaz, maaf yang tadi masih agak sedikit ini ganjelan. Kalau tadi kan ketika membaca hukum mad arid sama madlin dalam satu kali baca gitu, Ustaz, maksudnya kemarin ada berlaku hukum yang 2, 4, 6 gitu, dalam satu kalimat, bagaimana? Dalam satu ayat gitu, seperti itu ketentuannya. Oke, mayyasya kan itu mad wajib, ya kan? Disukun Berkumpulnya karena dua. waqaf. Namanya menjadi mad arid loh. Mad wajib apa mad arid? Namanya mad muttasil arid. Karena ada mad mutasil, ada mad arid gitu. Itu yang Karena dan ketika di wakaf dalam satu kata Ustaz ya itu kan. Ini mah yang Ustaz tadi tuh kaidah yang di awal. Kaidah yang awal yang halaman 70 71 itu catatan kaki yang antara mad arid sama mad. oh, itu mah mad arid sukun ketemu madlin. Iya, itu dalam ketika satu ayat atau gimana? Atau satu kali baca, satu kali wakaf atau gimana Ustaz itu maksudnya? Pertemuan itu berlaku hukum sebetulnya. Ya, satu kali baca Ustazah. Kalimat maksudnya. Satu majelis baca. Satu kali duduk. Kalau satu Iya, kali satu baca, dari kali membaca mulai takut sampai shadaqallahul azim begitu ya. satu ayat Ustaz, maksudnya satu ayat terdapat madlin dan mad arid gitu. Apa gimana? Enggak, Bisa satu ayat, bisa berbeda ayat. berbeda ayat. Nggih.
Oh, berbeda ayat. Iya, saya pikir kalau satu ayat kan nggak mungkin namanya, kalau mat kan terjadi ketika wakaf ya Ustaz ya. Nggih. Ya, gitu. Sudah clear nggih? Nah Ustaz ya. Nah. Nggih, alhamdulillah. Bagus, ini pertanyaan yang bagus ya. Menunjukkan mikir. Yang nggak bertanya ini yang saya yakin nggak mikir. Baik, lanjut. Asli ini tuh bingung ya, nomor halaman 71 itu aslinya bingung loh itu. Saya heran dengan yang nggak bingung. Terus Ustazah Eliana sudah membuka kebingungan, alhamdulillah. Udah clear ya, Mat? Alhamdulillah selesai hari ini, Mat. Ini kesimpulan dari Pak Kiai ya, rumus tanda baca mat atau alis wanita. Jika ada tanda mat pasti ada bacaan panjang lebih dari 2 harokat. Ya. Jika setelah tanda alis wanita berupa hamzah maka menjadi bacaan huruf mat atau linnya menjadi 4 atau 5. Kalau ketemunya bukan hamzah menjadi 6 harokat. Jika tanda alis wanita di atas huruf ain boleh 4, boleh 6. Kecuali tanda alis wanitanya berada di akhir kata ayat yang diwakafkan 2 harokat sebagai status matobi'i. Sampai sini dipahami? Kalau poin hamzah bukan hamzah di ain jelas. Bagaimana kalau poin yang terakhir? Tandanya ini ada di akhir kata atau ayat yang diwakafkan. Ada yang tahu maksudnya? Halo? Ini mushaf Indonesia nggih? Tentang tanda mat. Pertanyaannya apa Ustaz? Minta diulang. Pertanyaannya, kalau tanda alis wanita ini berada di akhir kata yang diwakafkan, ya, maka dibaca berapa harokat? 6. 2, Ustaz. 2 Ustaz. Kalau yang dicontoh ini Nah, coba contoh dibuka halaman Al-Quran ya, Al-Quran layat togo semacam itu. Layat togo. Tanda mat berada di akhir kata yang diwakafkan. Yeah. 2 harokat berstatus sebagai menjadi matobi. Nggih, karena statusnya matobi'i. Tapi kalau diwasol dia dibaca berapa harokat? 4 atau 5. Tergantung huruf setelahnya. Oh iya, maksudnya. Tergantung bertemu dengan setelahnya apa. bukan hamzah kan enggak. Iya. Insya Allah ngerti lah ya. Enggak dikasih tanda Mas. Kenapa dikasih tanda? Itu kehebatannya. Silakan dibuka coba surah Al-A'la coba. Awal ayat Surah Sabihis marobikal a'la. Silakan dibaca, dibuka surah Al-A'la ayat 6. Sanu qari'uka fala tansa. Sudah ketemu? Ayat 6. Ayat di Sanu qari'uka fala tansa. Ya, kalau berhenti di situ wakaf harus berapa? 2. Kalau disambung, diwasol silakan saudara sampai ila masya Allah silakan. Sanu qari'uka fala tansa illa masya Allah. 4 aja. Ya? Sudah clear ya? Kalau disambung berapa Ustaz? Maaf Ustaz, kalau disambung 4 atau 6 itu? Atau 5. 4 ya Ustaz. Karena menjadi mat apa? Mat wajib. Mat jais. Mat jais. Mat jais munfasil. Kayak tadi kayak bacanya kayak panjang banget kayak 6 gitu. Yeah, beliau bacanya begitu 5 harokatnya gitu. Baik, clear nggih? Mat. Ada pertanyaan tentang mat? Insya Allah semuanya mat sudah kita bahas tuntas sedalam-dalamnya ya. Jadi setelah ini tidak ada lagi permasalahan mat mudah-mudahan.
Tinggal mat-matan. Tinggal apa? Mat-matan. Nguyang. Ye. Kayaknya nih Atan ini. Aduh. Dengar suara saya anak. Gendong. Minta digendong. Oh, ini lagi sama adiknya. Oke, clear ya, Mat. Nah, bab berikutnya adalah idgham shaghir, Ustazah. Ya, idgham shaghir tolong bisa dibaca. Saya coba jelaskan sesingkat-singkatnya. Ya. Kemudian sakta, tafkhim, tarkik, mudah-mudahan selesai. Waktunya udah mau habis ya, Ustaz? Ya, tinggal 5 menit lagi nih. Setelah itu nanti kita masuk waqaf ibtidah dan muskilatul kalimat. Ya, selesai. Masyaallah, alhamdulillah. Muskilatul kalimat udah selesai. Ya. Jadi mesurah itu ujungnya aslinya di mana? Muskilatul kalimat. Muskilatul kalimat juga kalimat-kalimat yang masih muskilah saja. Ya. Setelah itu lampiran-lampiran. Ya, lahan juga mudah insya Allah. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak kita akhiri. Cukup ya hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi ya. PR-nya jangan lupa dicicil voice-nya ya supaya kalau saya ada kesempatan untuk mengoreksi, oh Ustazah masih yang huruf ini kurang ini ya. Jadi jangan ditumpuk dari Rabu, dikerjain semua dari alif bata sampai ya, ya. Cicil sehari 1-2 huruf gitu kan. Ustadz gimana, sudah bagus atau belum gitu kan. Sehari 2 huruf lagi ya, sehari 5 huruf. Jangan ditumpuk dari Rabu, kasihan nanti ya. Dicicil. Nanti ada tugas terus masalahnya. Yeah. Cukup ini ya Ustaz. Baik, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita, Allah jadikan yang bermanfaat ya. Allah jadikan kita terbuka lagi ilmu-ilmu yang lain yang belum kita ketahui sehingga kita menjadi bagian dari Ahlul Quran, Allah wa khasatuh. Kita diberkahi kehidupan kita dunia dan akhirat, ditingkat derajatnya, dihapus semua kesalahan, disatukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya maaf. Akhir dawana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Khairan Ustaz. Ya,